Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriana Shiroyani dengan NPM 22411133 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama, apa itu ukuran pemusatan data tunggal? Ukuran pemusatan data tunggal adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ukuran pemusatan data digunakan untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data contoh. Dalam ilmu statistika, terdapat dua ukuran, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data yaitu suatu nilai tunggal yang memiliki suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Dan ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Apa itu ukuran pemusatan dan penyajian data? Ukuran pemusatan data dari sekumpulan data merupakan nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat digunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Penyajian data dalam statistika adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Penyajian data statistika terbagi menjadi dua bagian, yaitu tabel dan diagram. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom-kolom untuk mempermudah pengelompokan data. Data dalam tabel dapat berupa angka dan frekuensi. Untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, seperti menentukan variabel, menentukan kelas, dan menghitung frekuensi. Ukuran pemusatan yang paling umum digunakan orang, khususnya berkaitan dengan data kuantitatif yang minimal berskala interval, adalah rata-rata. Rata-rata suatu kumpulan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Rata-rata hitung sering juga disebut sebagai rata-rata aritmatik, merupakan rata-rata yang paling banyak digunakan untuk menentukan pemusatan data kuantitatif seperti berat, panjang, skor tes, dan masih banyak besar lainnya. Rata-rata ukur biasanya digunakan untuk mengukur tingkat perubahan. Contohnya adalah untuk menghitung pertambahan bunga pinjaman. Sedangkan rata-rata harmonik digunakan untuk menghitung rata-rata dalam bentuk rasio. Berikut contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, jenis-jenis ukuran pemusatan tunggal. Yang pertama, mean. Mean adalah rata-rata hitung. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Dan yang terakhir, geometrik. Geometrik adalah mengukur jalur perubahan variabel dari waktu ke waktu. Fungsi ukuran pemusatan tunggal. Yang pertama, memberikan gambaran umum tentang sekelompok data. Yang kedua, memudahkan dalam membandingkan dua populasi atau contoh. Yang ketiga, membantu dan menentukan parameter populasi. Dan yang terakhir, menunjukkan nilai yang mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Dan ukuran pemusatan data tunggal dalam statistika. Ukuran pemusatan data tunggal memiliki peran penting dalam statistika, yaitu memberikan gambaran umum tentang sekelompok data.
memudahkan dalam membandingkan dua populasi atau contoh, membantu dalam menentukan parameter populasi, menunjukkan nilai yang mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan, dan menjadi dasar dalam analisis statistik deskriptif. Ukuran pemusatan data tunggal yang paling banyak digunakan adalah mean, median, dan modus. Rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran pemusatan data sangat bergantung pada bentuk data tersebut. Apakah data tak berkelompok atau data berkelompok? Dalam praktiknya, pemilihan ukuran pemusatan data tunggal harus mempertimbangkan sifat distribusi frekuensi dari gugus data tersebut. Bila distribusi frekuensi data tidak normal, median atau modus merupakan ukuran pusat yang tepat. Apabila terdapat nilai ekstrim, baik kecil atau besar, lebih tepat menggunakan median atau modus. Apabila distribusi data normal atau simetris, semua ukuran nilai pusat, baik mean, median, atau modus dapat digunakan. Yang terakhir, mengapa ukuran pemusatan data penting? Yang pertama, karena dapat menggambarkan karakteristik data. Ukuran pemusatan data memberikan gambaran tentang karakteristik data yang diamati. Dengan mengetahui nilai-nilai rata, median, atau modus, kita dapat memahami nilai pusat dari data tersebut. Yang kedua, dapat memudahkan analisis data. Ukuran pemusatan data memudahkan analisis data karena memberikan informasi tentang nilai pusat atau nilai tengah dari suatu kumpulan data. Dengan mengetahui nilai-nilai rata, median, atau modus, kita dapat membandingkan data dari dua atau lebih sekelompok atau populasi. Yang ketiga, dapat menghindari kesalahan interpretasi. Ukuran pemusatan data membantu menghindari kesalahan interpretasi data. Tanpa mengetahui nilai rata-rata, median, atau modus, kita mungkin salah menginterpretasikan data atau membuat kesimpulan yang tidak akurat. Yang keempat, dapat menghitung ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan data juga diperlukan untuk menghitung ukuran penyebaran data, seperti simpangan baku atau variasi. Ukuran penyebaran data memberikan informasi tentang seberapa jauh data tersebar dari nilai pusat. Yang terakhir, dapat menghitung probabilitas. Ukuran pemusatan dapat juga digunakan dalam perhitungan probabilitas. Dalam distribusi normal, misalnya nilai rata-rata dan median sama, dan digunakan untuk menghitung probabilitas kejadian tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.